Welcome to our Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas seputar materi faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Adapun anggota kami terdiri dari Deatria Meliani, Amanda Tiffany, Sinta Gustiani, Selvi Damayanti, Nisa Aulia, Siti Nur Hikmah, Jingga, dan Endang Kurnia. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor peradaban Islam di dunia. Jadi, terakhir kaum muslimin hidup dalam naungan Islam adalah di tahun 1924, tepatnya tanggal 3 Maret tatkala Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki alias Konstantinopel diruntuhkan oleh kaki tangan Inggris keturunan Yahudi, Mustafa Kemal Atatürk. Nah, dialah yang mengeluarkan perintah untuk mengusir Khalifah Abdul Majid bin Abdul Aziz, khalifah atau pemimpin terakhir kaum muslimin, ke Swiss dengan berbekal koper, pakaian, dan sedikit uang. Sebelumnya, Kemal mengumumkan bahwa Majelis Nasional Turki telah menyetujui penghapusan khalifah. Sejak saat itu sampai sekarang kita tidak mempunyai lagi pemerintahan Islam. Akibatnya, umat Islam terkotak-kotak di berbagai negeri berdasarkan letak geografisnya yang beraneka ragam, yang sebagian besarnya berada di bawah kekuasaan musuh yang non-muslim, Inggris, Prancis, Italia, Belanda, dan Rusia. Di setiap negeri tersebut, kaum kafir telah mengangkat penguasa yang bersedia tunduk kepada mereka dari kalangan penduduk pribumi. Para penguasa ini adalah orang-orang yang menaati perintah kaum kafir tersebut dan mampu menjaga stabilitas negerinya. Kaum non-muslim segera mengganti undang-undang dan peraturan Islam yang diterapkan di tengah rakyat dengan undang-undang dan peraturan milik mereka, serta mengubah kurikulum pendidikan untuk mencetak generasi baru yang mempercayai persepsi kehidupan menurut Barat, serta memusuhi akidah dan syariat Islam. Khalifah Islamiyah dihancurkan secara total dan aktivitas untuk mengembalikan serta mendakwahkannya dianggap sebagai tindakan kriminal yang dapat dijatuhi sanksi oleh undang-undang. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang pertama, akibat jatuhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Jatuhnya umat Islam dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk sekali. Lihatlah hari ini, berapa banyak anak-anak kita pada umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Jangankan menghafal, membacanya pun masih sangat jarang. Berapa banyak anak-anak kita yang paham bahasa Al-Quran hanya untuk belajar matematika, bahasa Inggris, dan ilmu umum lainnya, kita rela untuk mengkursuskan anak-anak kita. Sedangkan untuk mempelajari bahasa Arab hampir tidak terpikirkan. Adapun hadisnya, dari Ali bin Abi Thalib berkata, bersabda Rasulullah SAW, akan datang pada umatku suatu zaman yang tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Masjid mereka ramai akan tetapi sepi dari petunjuk. Ulama mereka sejelek-jelek manusia di kolong langit, darinya keluar fitnah, dan kepada mereka fitnah tersebut kembali. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, taklid atau ikut-ikutan. Oleh karena umat tidak punya nilai, tidak memiliki prinsip yang sangat berharga sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari orang lain. Kalau sudah demikian yang terjadi, sebagian mereka akan mengikuti apa saja sesuai dengan kebiasaan orang lain. Akibatnya adalah ikut-ikutan. Hal ini yang pernah diantisipasi oleh Rasulullah SAW. Adapun hadisnya, sungguh kalian akan mengikuti cara-cara sunan, gaya-gaya orang-orang sebelum kalian satu jengkal, satu hasta, satu depa secara bertahap sehingga sampai mereka memasuki lubang biawak sekalipun kalian akan mengikutinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, terjadinya perpecahan di kalangan umat.
Banyak organisasi-organisasi dan partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat sekarang ini tidak memiliki nilai konsep persatuan dan kesatuan fitrah, pemikiran, dan kaidah. Semua merasa dirinya benar dan tidak bersikap dewasa, yaitu sikap bahwa antara gerakan yang satu membutuhkan gerakan yang lain. Dan yang keempat, adanya pertempuran antara hak dan batil. Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah perang salib, yang menggunakan berbagai dimensi pertempuran, politik, ekonomi, dan perang di tataran keagamaan. Musuh Islam menggunakan berbagai macam cara. Mereka berasal dari berbagai macam kelompok, yaitu orang-orang yang tidak beragama, ateis, Yahudi, musyrikin, Nasrani, dan munafik. Imam Syafi'i dalam tafsir Ibnu Katsir di akhir surat Al-Kafirun menyatakan, apapun jenisnya kekufuran itu merupakan satu pokok ajaran. Mereka bersatu padu untuk membangun satu kesepakatan dan konspirasi dengan menggunakan berbagai macam sarana. Yang terakhir yaitu hikmah dan manfaat dari mempelajari faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Hikmah dan manfaat dari mempelajari faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang kesatu, membuat seseorang mengetahui tentang hal yang harus dihindari agar agama Islam tidak menuju ke arah kemunduran. Yang kedua, menjadi pembelajaran agar hal tersebut tidak diulangi di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, menjadi pembelajaran agar dapat memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut sehingga dapat memajukan peradaban Islam pada masa yang akan datang. Nah, itu dia pembahasan mengenai faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Cukup sekian, terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.